biasa dipanggil ini atau ini atau juga ini, tapi panggil saya saja ini. Mudah untuk belajar secara online, apalagi hari pertama ya MPLS ini, kalian harus menerima materi secara online atau daring mengenai pengenalan lingkungan sekolah. Kita akan menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum, tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe di channel YouTube Papa Wistia. Baik, yang pertama kita ingin tahu nih, apa sih perbedaan SPK dan SMK itu? SPK itu Sekolah Pendidikan Keperawatan, dulu di bawah naungan Dinas Kesehatan. Namun pada akhirnya ditutup karena memang tidak diperbolehkan adanya lembaga pendidikan di bawah diploma 3. Akhirnya SPK dihapuskan, muncullah SMK Kesehatan di bawah naungan Dinas Pendidikan. Dengan kurikulumnya jelas, kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kemudian bagaimana dengan kok kurikulumnya berubah-ubah sih? Perubahannya kok setiap ganti menteri ganti kurikulum gitu. Kok bisa seperti itu? Nah, kita bahas tentang kurikulum nih. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Jadi, kurikulum itu bukan sebatas belajarnya saja, tapi menyangkut guru, menyangkut anaknya, fasilitas belajarnya, media belajarnya, pelajarannya apa saja, kemudian banyak hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar dan mengajar. Nah, kemudian kenapa kok bisa berubah kurikulumnya setiap tahunnya? Sebetulnya itu bukan karena ganti menteri, ganti kurikulum, tetapi bagaimana caranya menyesuaikan dengan perkembangan zaman, yaitu adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian SMK tuh banyak sekali jurusannya atau kompetensinya banyak sekali. Ada pariwisata, bisnis manajemen, kemudian ada juga teknologi, pertambangan, dan sebagainya. Nah, SMK Kesehatan yang dulu dikenal dengan SPK, sekarang Kesehatan, memiliki 7 jurusan atau 7 kompetensi keahlian. Yang pertama asisten keperawatan, yang kedua dental asisten gigi, asisten dokter gigi, yang ketiga teknologi laboratorium medik, kemudian ada farmasi ini juga ada 2, farmasi klinik dan komunitas, juga farmasi industri, kemudian ada keperawatan sosial dan caregiver. Nah, dari semua itu SMK Kreativitas termasuk ke dalam kompetensi kalian asisten keperawatan. Nah, sekarang bagaimana tentang gambaran kurikulum SMK Kesehatan itu sendiri? Nah, di SMK Kesehatan membuat sebuah kurikulum yang kurikulumnya ada tambahannya, itu tidak semuanya dari Dinas Pendidikan, tapi kita punya ciri khas, yaitu tambahannya mata pelajaran baca tulis Al-Quran dan pelajaran pendampingan perawatan sosial atau sebutnya dengan home care. Nah, ini berikut adalah pelajaran yang dipelajari di SMK Kesehatan Aliklas dari mulai kelas 10, 11, dan 12. Pendidikan agama dan budi pekerti dipelajari di kelas 10 sebanyak 3 jam pelajaran. Pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 10 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, sejarah Indonesia hanya di kelas 10 saja 3 jam, bahasa Inggris 3 jam. Kemudian ada pelajaran seni budaya hanya di kelas 10 saja 3 jam, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 2 jam, bahasa Sunda 2 jam, baca tulis Al-Quran 1 jam. Kemudian ada pelajaran simulasi dan komunikasi digital 3 jam, fisika 2 jam, kimia 2 jam, biologi 2 jam. Kemudian pelajaran kejurusannya, dasar program keahliannya, ada konsep dasar keperawatan 3 jam, anatomi fisiologi 3 jam, komunikasi keperawatan 3 jam, dan ilmu kesehatan masyarakat 4 jam. Sementara pelajaran jurusan perawatan yang lain itu nanti dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Total kelas 10 belajar sebanyak
49 jam dalam waktu 1 minggu. Untuk jadwal pelajaran, ini mulai dari hari Senin hingga hari Jumat untuk reguler, sementara hari Sabtu digunakan untuk kegiatan ekstra kurikuler. Untuk hari Senin dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 8 upacara lebih dahulu, dilanjutkan belajar dari jam 8 hingga jam 16:10 sesuai dengan jadwal pelajaran per harinya. Kalian bisa lihat sendiri, ada kode angka di sana 7D, 11A1, 17 dan sebagainya. Itu menandakan kode guru mata pelajaran. Misal 11A, 11A itu gurunya Pak Ade Irawan, AMDKep SPD. A-nya itu menggambarkan pelajaran matematika. Jadi 11A itu pelajaran matematika, gurunya Pak Ade Irawan. Nah, bagi yang memang tidak menggunakan kode ABC, misalkan satu misalkan, berarti itu dipelajari pelajaran biologi oleh Ibu Eni Nuraini MPD. Ya, bisa dipahami ya. Silahkan nanti di-share, dicek, dicatat jadwal pelajaran per harinya untuk kelas 10. Selama masa pandemi COVID-19 ini belum diizinkan oleh pemerintah untuk tatap muka di sekolah, belajar bersama langsung di sekolah, maka sekolah SMK Kesehatan Aliklas menggunakan jadwal daring secara online dari mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Untuk kelas 10 perharinya hampir sama dengan kelas 11-12, per hari belajar 3 mata pelajaran. Hari Senin 3 pelajaran hingga hari Sabtu 3 pelajaran. Silakan dicek jadwalnya dan pelajarannya. Di SMK Kesehatan Aliklas menggunakan sistem penilaian belajar, itu pengetahuan dan keterampilannya, seluruh mata pelajaran. Dengan kategorinya sesuaikan dengan kompetensi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Jadi penilaiannya bukan cuma satu, bukan cuma sebatas pintar menghafal atau hanya sebatas pintar menyampaikan pendapat, tapi ada unsur keterampilannya saja. Jadi makanya belajar itu bukan sebatas hafalan, tapi bisa nggak kalian menjadikan sesuatu yang kalian pahami dan bisa kalian lakukan. Seperti itu. SMK Kesehatan Aliklas melaksanakan kegiatan belajar tidak hanya di dalam lingkungan sekolah saja, tetapi juga di luar lingkungan sekolah. Yang pertama, morning care. Morning care, kegiatan observasi kalian berada di rumah sakit selama 2 hari. Nanti tentukan di kelas 10 semester 2. Yang kedua, ada yang namanya job shadow. Job shadow itu piket kalian di klinik selama 1 hari full. Nanti seperti PKL tapi sifatnya piket dinas di sana, membantu tim perawat di klinik di sana nanti. Yang ketiga, ada yang namanya praktek kerja lapangan. SMK lain cuma 1 kali, kita 4 kali coy. 4 kali praktek PKL. Di mana saja yang menentukan tempat PKL adalah pihak sekolah, bukan kalian. Ya. Nanti 4 kali praktek di kelas 11 dan kelas 12 setiap semester. Waktunya bisa 1 bulan, bisa 1,5 bulan atau lebih. Kemudian yang keempat, ada penyuluhan kesehatan. Kalian akan diterjunkan ke masyarakat nanti, ya, untuk memberikan penyuluhan tentang berbagai macam jenis penyakit dan penanganannya. Yang kelima, ada kunjungan industri. Kalian akan melakukan studi banding, melihat observasi ke tempat-tempat di luar wilayah sekolah berhubungan dengan kegiatan kesehatan atau lainnya seperti itu. Dan yang terakhir, ada pengabdian masyarakat. Kita bekerja sama dengan puskesmas di wilayah Ciawi, Megamendung, Cisarua, nanti membantu mereka, para bidan, para perawat, para dokter di puskesmas masing-masing desa untuk melaksanakan filariasis, yaitu kaki gajah, imunisasi, polio, dan lain sebagainya. Banyak kan? Mudah belajar selama pandemi COVID-19 di rumah. Tapi bagaimana lagi? Dampaknya semua merasakan, termasuk para peserta didik, guru, para pejabat, para elit politik, para wirausahawan, termasuk artis juga. Nah, pengen tahu bagaimana serunya kita ngobrol dengan Jungkook BTS selama pandemi COVID-19? Kita akan hubungi dia, kira-kira bagaimana ya selama pandemi COVID-19, apa yang dilakukan dia oleh dia di selama COVID-19 di rumahnya nanti. Oke, kita coba hubungi sekarang. Halo, annyeonghaseyo.
Sampurasun. 안녕하세요. Ker di mana? Di hotel ya? 네, 여기는 지금 호텔입니다. 방금 콘서트를 마치고 어, 자려고 했으나 좀 혼자 있는 게 좀 따분하고 외로워서 이렇게 여러분들을 찾아왔습니다. Mau nggak ganggu kan ngobrolnya sekedar? 예. 뭐 하지? 진짜 아무 생각 없이 그냥 라이브 킨 거거든요. 그냥 Kumaha konser virtualnya kemarin kan? 콘서트 어땠냐고요? 콘서트 좋았죠. 너무 좋았어요. 반응도 너무 좋았고 뜨거웠고 즐겁게 콘서트 하고 왔습니다. Hari karaoke kieu, nanaon wae di imah kan? 아침을 든든하게 먹어요. 네, 저 씻고 지금 샤워 다 했어요. 지금 씻은 상태입니다. 아주 상쾌해요. 씻고 향수도 뿌렸어요. 향수도 뿌리고 상쾌하게 라이브 하고 싶어가지고 라이브 하기 전에 향수도 좀 뿌리고. Gusti, meni kitu sakituna, rek ngobrol jeung kuring teh ning. Ayeuna kan belajar daring dari rumah. Tah, kumaha akang belajarna selama pandemi COVID-19 kieu? 이 선생님을 붙여야 돼 나한테. 선생님 있어요. 혼자서는 한계가 있더라고요. 저는 뭐 다른 건 모르겠는데 이 언어는 혼자서 공부하니까 잘 안 되더라고. 그래서 옆에 딱 붙어가지고 계속 가르쳐줘요. 계속 닥달하고 혼내고 숙제 내주고 이렇게 해줘야 돼. 얼마든지 환영인데 나는. Oh, jadi tetap lebih baik belajar langsung di sekolahnya. 이게 저는 옆에 저를 이렇게 닥달을 해주고 혼내주는 그런 사람이 필요하다니까요. 그런 사람이 있어야 돼요. 한 명 제 옆에 그 전문적이고 Nuhun. 그런 거 하는 사람 없나? 옆에서 혼내주는 사람 없나? Ulah gitu. Sebenarnya mah, belajar mah bukan dengan siapanya, tapi apa yang dipelajarinya. Sendiri pun pasti bisa, asal serius dan fokus. Doakan atunya pandemi ini cepat berlalu, ngara bisa belajar bareng deh di sekolah. Di luar konteks kurikulum, kalau boleh nanya, kenapa kamu teh namanya jungkok? 없었지 이제 의자가 없다. 의자가 사라졌다. 의자는 이제 더 이상 없다. Gitu. Kusebab gak ada kursi, jadi enak gitu. Kalau wabah pandemi ini sudah selesai dan lockdown sudah dibuka kembali, kira-kira akan beritahu entah. 이제 많은 저희도 기회가 되면은 많은 곳에 가고 싶어요. 여기 계속 뭐 여기 어디 오라고 하는데 꼭 가겠습니다. 꼭 가서 멋있는 모습, 좋은 모습들을 많이 보여드릴게요. 언제든지 기회가 되면 날아가겠습니다. Waduh, meni so sweet gitu, euy. Nuhun atuh ah. Ya saudara, atur nuhun. Waktunya punten ngeganggu waktu singkat. 너무 고마워요. 너무 고맙고 이제 저는 이 보라색 하트 받은 만큼 내일 더 열심히 Sami-sami, saya juga sukses konser virtualnya pokoknya mah. Nuhun. Annyeonghaseyo. 갑니다. 바이바이. 바이바이. Tadi sudah disampaikan bahwa ternyata lebih suka belajar di sekolah ya. Nah sekarang bagaimana cara belajar yang efektif ketika berada di rumah? Ya, yang pertama belajarnya singkat. Latihan singkat itu bukan hanya sebentar, tapi 25 menit sekali istirahat, 5 menit istirahatnya, kemudian mengulang kembali yang 25 menit
sebelumnya istirahat 5 menit, kemudian lanjutkan kembali 20 menit berikutnya. Yang kedua, belajar untuk menulis, tulis tangan kita sambil belajar, sambil menghafal, sambil mengingat. Yang keempat, ajarkan orang lain dengan bahasa sendiri. Dengan mengajarkan dengan bahasa sendiri, secara tidak langsung kita bisa menguasai materi yang kita sampaikan kepada orang lain untuk kita sendiri. Yang kelima, tidur atau istirahat yang cukup. Tidak begadang sampai malam, tengah malam, apalagi sambil main game, hiburan, YouTuber sampai malam. Istirahat yang cukup. Kemudian dengarkan merotal atau dengarkan musik, tapi musiknya yang betul-betul bisa menenangkan diri. Kemudian diskusi dengan teman, bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi bagaimana cara kita tahu untuk mencari jawaban sendiri dengan menanyakan caranya bagaimana. Kemudian ketika menghafal, mengingat sesuatu, ucapkan, tidak hanya di dalam hati saja. Kemudian yang 9, beri jeda waktu. Jadi kalau belajar jangan full, jangan langsung berjam-jam, tapi ada jeda, ada istirahat untuk merefresh. Kemudian yang terakhir, berolahraga supaya kita lebih, otot kita tidak lebih tegang lagi, seperti itu, lebih refresh, lebih relax. Demikian tentang pandangan kurikulum. Jangan lupa like dan subscribe channel Wistia. Semoga kalian menjadi siswa berprestasi di SMK Kesehatan Mereka sebagai angkatan yang ke-17. Selamat bergabung. Sebelum saya akhiri tentang materi pengenalan kurikulum ini, jangan lupa di kolom komentar di bawah saya berikan pertanyaan. 1, menurut kalian apa yang kalian harapkan setelah kalian selesai sekolah di SMK Kesehatan Edukasi ini? Tuliskan jawaban kalian semuanya peserta didik kelas 10 angkatan 17 di kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai ketemu nanti, sampai ketemu di sekolah. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.